Ini tuh podcast apa kultum? Podcast Nutat. Wahid Isnan Salasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami Tat. Ini namanya podcast IT Club Imam Miftahul Najah. Oke Tat, ini mau tanya tentang Ramadan. Kira-kira tema yang pas buat Ramadan kali ini apa Tat? Ini tuh podcast apa kultum? Podcast Nutat. Nek tema ini ya kultum ya ceramah. Ya, nggak? tema Ramadan Tat. Masa Ramadan nggak dikasih tema Tat? Ceritanya gini, pada suatu hari saya tuh ditodong di kantor. Tat, Suruh ini bukan ngisi. dongeng Tat. Suruh ngisi lah. Temanya apa lah? Belum ada, sebenarnya waktu itu belum ada pemikiran. Makanya tema yang saya pilih itu, yang Ustadz pilih di tulisan itu kan tema yang waton. Waton itu bahasa Jawane Ngawur. ngawur, bahasa Indonesianya apa ya? Sasai. Ya ngawur. bahasa Yayaan, Indonesia. yayaan. Makanya temanya di situ yo poso, yo bisnis. Ya poso ya bisnis. Oh, Itu ya, antum antara- dapat tema kayak gitu dari mana? Pemikirannya kok bisa ya poso, ya bisnis juga itu gimana? Jadi sebelum masuk ke situ ya, sebelum masuk ke tema itu sebenarnya pemilihan tema itu setelah Ustadz renungkan ternyata bisa mendekatkan apa ya istilahnya pemikiran kita terkait Islam yang sesungguhnya itu yang harus kita dalami seperti apa. Ini sebenarnya lebih cocoknya bukan kultum tapi kita bersama-sama berpikir bersama muhasabah bareng-bareng ya enggak? Iya. Gini, awalnya gini. Dulu Ustadz tuh pernah merasakan posisi yang nanti ketika nanti saya ceritakan ya. Posisi yang Ustadz pernah ceritakan ini nanti itu sampai bisa merasuk ke hati, sampai bisa merasuk ke jiwa. Itu dulu bisa Ustadz rasakan sampai merasa wah ini kayak cilik banget, kecil banget. Nanti coba kita bareng-bareng kita renungkan bersama-sama. Saking kecilnya tuh kita sampai merasa wah nggak ada apa-apanya kita tuh hidup di dunia. Sebenarnya di mata Allah Subhanahu Wa Taala ini jane iki mengalah sak apa ya paling cilik apa partikel paling cilik sing tok ngerteni apa? Atom Tat. Tengu karo atom cilik ndi? Jadi atom Tat. Mosok. Tumo Iya. tumo Atom ini 10 kali 10 pangkat min berapa ya? masih kecil lagi apa? Jembatan Siratal Mustaqim ya? Jadi gini ceritanya awalnya. Sekolah ngendi ya? Ketika kita berpikir ya hidup sekarang aja posisi kalian umpamanya kalian dan kita dan semua nanti umpamanya kalau video ini bisa viral ya sampai ke luar Amin. angkasa nggak cuma sampai bumi tok ya toh sapa ngerti kok semua planet jopo iso ngerti ya. Ketika kita berpikir kita hidup di dunia ini atau sebenarnya hidup kita tuh asalnya dari mana? Dulu tuh awalnya tuh kita dari mana? Itu kalau ada yang bilang dari tanah umpamanya, dari setetes mani. Sebelum itu nyawa kita tuh di mana coba? Ya enggak? Tat. Berat kan? Ruh. Ruhnya di mana? Nempel di mana coba? Enggak nempel Tat, Hah? ruh sendiri. Terus di mana sebenarnya? Posisi ruh tuh hakikatnya di mana? Alamnya sendiri Tat. Enggak tahu Tat. Nah, sebelum bicara ruh ya, di belakang ruh lagi terus di mana? Nggak ada yang tahu kan? Enggak Tat. Itu baru kita flashback ke belakang. Coba nanti kalau ke depan setelah kita meninggal ya enggak di alam kubur, setelah di alam kubur nanti ada bangkitan, setelah kebangkitan masuk surga. Setelah masuk surga ini arti kekal yang ada di dalam Al-Qur'an ini kekal ini seperti apa coba? Ya di surga terus Tat. Sampai kapan? Ya selamanya Tat. Terus kita mau di mana? Ayo. Ketika nanti kita umpamanya ya ojo kita ning orang muslim. Orang muslim itu kan masih masuk surga. Ya. Tapi kan ada muslim yang harus mampir ke neraka dulu. Ketika dia dimasukkan neraka, kalau sebenarnya hakikatnya dia nanti mau masuk surga semua. Lah saja niki sopo? Kita mereka sebenarnya siapa ya enggak? Coba dipikir bareng-bareng dalam sampai kita merasa kecil banget rano, enggak ada apa-apa yang sebenarnya kita tuh ya enggak? Enggak berguna apa-apa ya. Iya, Nggak sebenarnya ada. kalau ketika kita bisa mikir seperti ini dalam ketika sholat itu juga salah satu kiat-kiat ketika kita bisa sholatnya Khusyuk. khusyuk, iya, ya enggak? Oke. Nah, itu intinya. Makanya ketika itu kita sudah benar-benar dalam, berarti kan
Islam ini kan real ya nggak, agama Iya. kita itu real, Allah ini kan real ya nggak, walaupun banyak hal-hal gaib yang sebenarnya dalam Al-Quran dan hadis diceritakannya nggak, kita Iya. kan belum pernah ketemu ya Ra? Kiamat sudah pernah ketemu belum Belum. tahu ya nggak. Iya, Matahari terbit dari mana? dari timur. Loh, padahal hadisnya hadis prediktif ya kan, ada hadis yang sifatnya langsung kita tak bisa tahu, tapi ada juga yang prediktif kita belum tahu. Ada hadis yang mengatakan besok matahari terbitnya dari barat. Percaya nggak kira-kira? Percayalah. Masa percaya Ra? Ya, saya Islam ya, Tat. Percaya, saya iman. Tat. Sampai sedetail itu ada di dalam kita ya nggak Islam. Ya. Tapi kan yang jadi problem di masyarakat, problem kita umpamanya, kita sebagai orang pondok ya kan, Delalai dulu Ustaz juga pernah mondok 6 tahun. Ketika kita berpikir demikian, sebenarnya hal tersebut malah justru mendekatkan atau menjauhkan kita dari Allah. Mendekatkan. Itu baru ketika kita berada di pesantren, karena lingkungan kita selama 6 tahun pesantren kabeh, mikir agama kabeh ya Ra. Sekarang persoalannya ketika nanti sudah keluar dari pesantren, kamu kuliah di umum, kita bicara kuliah umpamanya ya, kuliahnya di umum, bukan kuliah di yang lingkungannya pesantren juga. Kalau kuliah di UGM tapi nanti ikut pesantren mahasiswa, berarti lingkungannya masih mahasiswa ya enggak? Iya. Saiki nek kowe kuliah ning Amerika, ya Ra, koncone ra jilbaban ya Ra. Gini, Tat. Nah, gimana? Kira-kira posisi seperti itu gimana? Ya enggak? Merem, Tat. Iya. Itu baru ketika kuliah. Nanti kalau selesai kuliah sudah berkeluarga harus menghidupi keluarganya. Makanya ketika ada tema tadi itu antara apa? Yo poso, yo bisnis. Puasa dan bisnis. Kenapa puasa yang depan? Karena puasa identik dengan agama, bisnis itu identik dengan dunia. Walaupun ada ya di dalam Al-Quran Al-Qasas ayat 77 halaman 200 halaman berapa? Juz 20 Al-Qasas ayat 77 394. coba dibacakan. Apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini kalau benar ya, Tat? Kayaknya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Itu Tat. Jelas di situ ya, sudah dikatakan oleh Allah ya enggak. Walaupun posisi ayatnya mengatakan akhirat dan dunia itu harus seimbang ya enggak, tetapi tetap akhirat yang utama. Beda lagi ketika nanti orang yang pemahaman tentang agama ini tidak detail ya enggak. Kalau yang orang lebih agama zuhudnya apa mungkin bisa akhirat lebih ke depannya enggak. Tapi kalau orang umum kan banyak saking sibuknya terlena, nanti akhiratnya tertinggal, sibuk nyari uang terus ya enggak. Pertama 5 Amalnya nggak juta ada. kurang 10 juta gitu ya. Iya benar. Jadi 1 miliar. Posisi kita kalian di sini sebagai pesantren ya 6 tahun itu dididik untuk membuat track yang sesuai dengan jalurnya agama, karena 6 tahun itu sebenarnya sedikit kecil dibandingkan dengan umur kita yang dijanjikan oleh Nabi 60 tahun ya nggak? Masih berapa persen itu persentasenya hidup di luar. Masih. Makanya 60%. resiko untuk tercemar dengan suasana kejelekan di luar itu lebih besar. Nah, 6 tahun itu ketika Ustaz rasakan dulu pun ketika di pondok, udah pergi dari pondok kuliah di Jogja, wah sangat luar biasa. Padahal universitas Islam ya nggak, udah engko nek universitas yang lain-lainnya umpamanya loh. Dan itu padahal di Indonesia. Padahal di Indonesia dan Islam. Coba nek nang liyane Afrika ya ra, nang Brazil, universitas Brazil apa umpamane. Universitas Islam Brazil. Oh iya iso. Ya beda-beda. Makanya ketika hidup di luar itu harapannya selama 6 tahun itu bisa membentuk track yang sudah terus mengarahkan ke jalan yang ihdinas siratal mustaqim, jalan sing bener ora jalan sing bengkok-bengkok kayak keris pusaka kae. Terus ini kan tadi baru dijelasin satu-satu yo poso. Kenapa yo poso duluan terus yo bisnis? Itu kan belum ada kesinambungan. Jadi apa hubungannya tuh yo poso sama yo bisnisnya apa ya? Sekarang gini. Bisnis itu menurut Ustaz sudah menjadi hal yang penting, yang urgent, harus setiap orang bisa mencari uang ya enggak. Iya. Umat Islam gimana mau sedekah ya enggak, gimana mau beli roket ya enggak? Kalau besok roket udah nggak kepake, gimana arep tuku jaran ya enggak? Gimana arep tuku panah ya iso tuku busur, iso tuku panah apa dua ya enggak? Panah kan jadi ada dua kan panah ya kan. Iya.
Nek umpamane masyarakat Indonesia ana 2 juta, Islam kabeh, jarane mung ana 100 ya ora iso perang ya ora. Makanya bisnis itu menjadi posisi penting bagi umat Islam juga. Agar apa? Agar keuangan di dunia ini tidak semuanya jatuh kepada orang non muslim. Nah, kemudian kenapa kok posone yang Arab ya tetap akhirat yang lebih diutamakan. Nah, itu sebenarnya cambuk buat kita juga, raming buat kalian atau buat ustaz juga. Sebenarnya harus bisa memposisikan benar-benar bisnis itu walaupun urgent tetapi bisa diposisikan lebih di belakang sedikit. Ya enggak, tetap akhirat yang di depan gitu loh. Tetap tujuan utamanya akhirat, ridha Allah. Itu. Terus antum ada pengalaman nggak itu tentang apa? Tentang apa? Perang. Nah, antum nggak pernah ikut perang, antum lahir tahun berapa? Gelut apa? Naik gelut wis tahu. Tentang bisnis, antum berkecambuk di dunia perbisnisan, itu pengalamannya apa? Terus sekarang kan juga Covid, terus saya lihat ya, kalau ini banyak bisa peluangnya banyak keluar bisnis baru, tapi peluang untuk bisnis itu menjadi sebuah bisnis besar itu kan semakin kecil persentasenya karena semakin banyak pesaingnya, dan ini juga pas lagi Covid sebenarnya. Nah, ini gimana? Jadi gini, sebenarnya sebelum melangkah ke bisnis ya, pengalaman yang sudah Ustadz jalani dulu, delalai suka jualan itu sejak SMA kelas 1 delalai sudah seneng jualan. Berarti gitu mondok ya. jualan. Dari dulu mondok udah jualan sandal ngene wong tak gone pondok tak jual. Atau ngene santri-santri dan lain-lain. Selain kita bicara bisnis, sebenarnya kalau bisnis kan masalah skill ya sebenarnya. Skill kita, ketepatan kita untuk mengambil momentum, ketepatan kita untuk modal itu bisa akurat sesuai kita jatuhkan ke pilihan bisnis yang benar dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya sebelum jatuh ke situ, ada satu landasan yang penting sebenarnya. Ketika kita bicara masalah bisnis, harusnya sebelum melangkah ke situ juga tetap tidak boleh keluar dari jalur Al-Quran dan hadis. Jadi tetap sesuai syariat gitu kan? Betul sekali, karena terkadang ya, ini paling penting sebenarnya sebelum mulai bisnis, orang itu sudah bingung dengan modal. Kalau awal orang mau jualan itu bingung dengan modal. Padahal problem modal ini sama pemerintah kita saat ini sudah ditanggulangi dengan sempurna. Pakai apa? Pinjem bank, dana kur. Tapi kan biasanya pinjem bank itu ada bunga, ada. Nah itu makanya tadi sebenarnya kalau kita sebagai umat muslim itu sebenarnya dibagi menjadi 2. Sing hukuman ikopnya, hukuman dosanya itu di dunia dan dosa di akhirat. Kalau sing muslim apik tenanan, tetap nanti setelah kita kejerumus dengan hal-hal yang melanggar Al-Quran dan hadis, nanti bakalan kena di dunia dan di akhirat malahan. Contohnya apa? Makanya ketika kita sebelum melangkah ke situ harus rambu-rambu tentang agama itu semuanya dijalankan satu persatu. Sebenarnya ini juga cambuk buat Ustaz, karena Ustaz itu bisa keluar dari riba itu telah baru tahun 2000 kira ya 2016-2017, karena sebelum 2016 itu Ustaz masih nerima leasing kan pakai produk mobil ya. Semenjak itu sudah mulai sedikit banyak yang mengabarkan kepada Ustaz bahwasanya itu jalan yang harus ditinggalkan untuk nafas bisnis yang bisa lebih tahan lama lagi. Itu baru dari segi modal, belum nanti dari lainnya. Pas pertengahan jalan ini. Dan resiko-resikonya kan juga besar itu kan? Resikonya juga besar gitu. Makanya ketika pemilihan tema tadi bisa seperti itu kan karena alhamdulillah sudah ada pengalaman sedikit yang bisa Ustadz bawa. Sebenarnya sebelum melangkah sampai ke jurus-jurus kiat-kiat bisnis ben iso stabil bagaimana, atau bisnisnya biar bisa melejit ke atas bagaimana, tetap urusannya semuanya kembali dari diri kita sendiri. Bagaimana kita lebih dekat kepada Allah itu seperti apa, atau jalur-jalur trek-treknya selama kita hidup itu apakah sudah sesuai dengan syariat semuanya, ya enggak gitu. Terus kalau kisah antum, pengalaman antum yang paling berkesan itu apa? Tentang apa? Yang ya tentang di dalam dunia bisnis itu yang membuat antum jadi ya seperti misalnya keluar dari riba itu jadi udah nggak terikat riba atau apa? Sebenarnya kalau kita main di riba ya, ini pengalaman saya dulu 2016-17 itu terakhir kali kulak terios 100 juta, terios 2000 berapa ya,
putih warnanya plat R. Itu dijual dengan DP 20 juta pakai leasing. Lakunya 108 juta. Dapat untung berapa? 8 juta. Ini baru dari untung realnya ketika aku jual dari modalnya ya. Nah, tambah nanti dari leasingnya. Dari leasingnya dapat 5 juta. Totalnya untuk berapa? 12 13 13 juta Lik. banyak. Tuku bit deh. Oh, itu baru satu unit loh, apa ora ndlewer ya enggak? Ini di depan kita, ini posisinya orang yang sholat loh, ini posisinya. Diiming-imingi dengan lintasan uang yang besar di depan mata kita. Gimana seperti itu? Kira-kira naik kamu sendiri wes arep metu enggak? Mau keluar dari riba enggak? Susah tuh. Abot kan? Abot Nah, ini banget. baru dari hasil loh kan, menggiurkan ya. Ra? Belum nanti naik dari modal kan berat karena modal itu harus ada ya enggak. Tapi ini wes bener-bener lewat di depan kita, dijukuk apa ora? Nah, makanya. Tapi waktu itu terus Ustadz komunikasikan kan Dilalai punya mentor bisnis yang luar biasa, orang tua sendiri. Tanya terus ketika ada problem-problem seperti ini, ternyata untuk jangka kedepannya ya, walaupun kan masalah riba ini jelas di Al-Quran. Jadi kan antara Al-Quran dan hadis kan posisinya paling depan tetap Al-Quran ya. Hadis kan banyak fungsinya untuk menyokong Al-Quran, untuk menasah Al-Quran dan lain sebagainya. Tapi ayat tentang riba ini posisinya ada di Al-Quran. Berarti kan benar-benar satu problem permasalahan yang diangkat oleh Allah yang suatu saat besok jadi masalah yang banyak di masyarakatnya enggak? Gitu. Ini baru dari satu sisi ya. Setelah itu ditinggalkan, ternyata setelah ditinggalkan ada langsung lagi. Justru malah diganti sama Ustadz. Jadi waktu itu dari jangka waktu berapa tahun hasil riba Ustadz keluarkan semuanya. Setelah selesai dikeluarkan, posisi ini kan modal entek iki. Tinggal sisa sedikit kan. Tinggal sisa beberapa, jalan seadanya, malah justru 3 tahun itu langsung melejit terus naik terus sampai 3 kali lipat kan? 3 kali lipat ya, betul, alhamdulillah. Baik, antum sekarang sesi terakhir ya, Tat. Antum ada quotes nggak buat penonton sama buat saya sendiri juga? Terkait apa ini? Terkait ya ini bulan Ramadan ini besok. Sebenarnya kalau masalah nasihat sudah banyak yang bahas ya enggak? Iya, Ustaz. Nah, iyalah. Masalah nasihat ya mungkin yang bisa diambil ya, yang bisa diambil kan depan tadi kan sudah dipaparkan bagaimana memposisikan hidup kita ini antara dunia dan akhirat ini, antara kebutuhan kita akhirat dan kebutuhan perut bisnis kita kan, bisnisnya intinya kan golek duit atau gue seneng-seneng ya Ra? Iya, lebih banyak identik dengan seneng-seneng apa buat sedekah coba? Kowe nek ndedit 100.000, 50.000, karo 2.000 sing tak lebok kok infak piro? Enggak ada, Tat. Malah ra ono lho, payah lho. Mesti 2.000-ne, ya enggak? Iya. Nah itu makanya. Ketika ada ayat tadi Al-Qasas 77 kan dituntut untuk benar-benar bisa memposisikan paling tidak minimal itu setara antara kebutuhan akhirat dan dunia. Seharian habis-habisan untuk mencari dunia, besok semuanya kalian wis ngerti duit ya. Wis ngerti duit itu wis seneng mesti enak tenan. Makanya dulu satu ketika kuliah ya, mau selesai skripsi, itu kan saya udah pernah buka warung makan kupat tahu di Nologaten. Itu setiap hari perputaran uangnya sudah lumayan, sampai posisi skripsi kira rampung-rampung, nggak selesai. Saking asiknya, duit enak, bisnis karena makanya dibikin gemerlap ya nggak? Zuyina linas hubusawati minanisa walbani kabeh perhiasan-perhiasan yang dunia ya wanita ya anak, buah-buahan, emas dan lain-lain dibikin silau gemerlap. Motonya ada ini jadi silau ini ya istilah, jadi terkelabuhi. Bikin orang tuh gampang kena fata morgana ya kan? Iya. Gitu kan? Makanya ketika ada seperti itu kan harusnya ada penyeimbangnya. Yo nek umane seharian sudah habis waktunya buat nyari uang, paling enggak maghrib dibiasakan buat baca Quran sampai isya. Abot ini posisi seperti itu ketika besok udah keluar dari pesantren itu berat. Nek saiki nang pondok penak. Kentongan teng, ayo mlebu kabeh maca Quran. Beres bareng-bareng ya ora maca Quran ya digundul kowe harus satu ayatnya. Besok beda ketika sudah di luar, karena saya sudah merasakan sendiri mondok 6 tahun. Setelah mondok 6 tahun aja ya, 1 tahun ketika kuliah wis kebiasaan-kebiasaan yang ada di pesantren itu susah untuk bisa kita biasakan lagi di luar pesantren.
Oke, makasih Tat. Petuah-petuahnya banyak sekali. Oke, sekian aja Tat. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.